Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma Bapak Ibu sama sholat subuh Masjid Al-Musharrafah yang kami muliakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia hidayahnya sehingga pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah utamanya baru saja kita laksanakan ibadah sholat subuh, yang mana ibadah itu adalah untuk kepentingan diri kita masing-masing, bukan untuk kepentingan Allah. Oleh karena itu harus kita syukuri sebanyak-banyaknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang tentunya melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu rahimahullah, pada kesempatan yang baik ini akan kita belajar bersama tentang berpikir, atau di dalam Al-Quran itu disebut dengan tafakur. Berpikir atau tafakur ini adalah sebagai jalan kita untuk masuknya hikmah. Jadi hikmah itu dapat kita peroleh dengan kita bertafakur. Di dalam Al-Quran ditemukan tidak kurang dari 130 ayat Al-Quran perintah untuk berpikir. Antara lain di dalam Quran surat As-Saff ayat 29 difirmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbaru ulul albab, yang artinya kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ini antaranya perintah untuk bertafakur. Kemudian surat lainnya antaranya adalah surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turun kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran.
dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan di ayat 21-nya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ini beberapa ayat diantaranya yang perintah untuk bertafakur. Kemudian akan menimpa kehinaan bagi orang-orang yang tidak mau bertafakur atau berpikir. Bagi orang-orang yang tidak bertafakur atau mau berpikir akan ditimpakan kehinaan. Itu di dalam antaranya adalah di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 44. Allah firmankan yang artinya saja, atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Ini bagi yang tidak memperhatikan Al-Quran atau berpikir tentang Al-Quran. Kemudian di dalam Al-A'raf ayat 179 juga Allah firmankan yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, dan seterusnya. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai atau lemah. Jadi kehinaan ini akan menimpa orang-orang yang tidak berpikir. Dalam Al-Quran disampaikan seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Kemudian juga akan menjadi penghuni neraka. Bapak Ibu rahimahullah, menerima kebenaran dan menemukan kebenaran adalah sesuatu yang berbeda. Menerima kebenaran cukuplah dengan bertaklid atau mengikuti saja. Sedangkan menemukan kebenaran hanya akan diperoleh melalui pemikiran yang mendalam atau tafakur. Kebenaran yang ditemukan sendiri ibarat mata air yang tak pernah kering, terus akan menetap pada diri kita. Sedangkan kebenaran yang kita terima dari manusia itu ibarat hujan di musim kemarau. Sebentar hilang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu mengenal dan mengikuti kebenaran karena tokohnya, tetapi kenalilah kebenaran itu sendiri, niscaya kamu akan mengetahui siapa tokohnya. Ini kebenaran itu kalau kita peroleh dengan tafakur akan ada di dalam kita selamanya. Kemudian firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269, kami sampaikan artinya saja. Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali
hikmah itu dapat kita pahami adalah kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, atau kemampuan kita untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama. Itulah yang dinamakan hikmah. Mengetahui kebenaran sebagaimana yang dimaksud tadi, itulah yang disebut hikmah. Hikmah kita paling sudah tahu. Dengan hikmah manusia akan lebih mudah menjalani hidup sesuai kehendak ilahi, karena hikmah akan berfungsi sebagai kendalinya. Sama seperti rezeki, rezeki yang kita ada, maka al-hikmah itu pun hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki, tentunya kita berusaha. Demikian juga al-hikmah, hikmah ini kalau kita tidak mau usaha dengan melakukan pemikiran, maka tidak kita dapatkan. Jadi sama, yaitu orang-orang yang menggunakan kemampuan akal dan rasa yang dimilikinya untuk berpikir atau bertafakur. Jadi menggunakan akal pikiran yang ada di kita, berikut rasanya yang ada di hati kita. Seperti juga kita membaca Allahu Akbar, habis sholat itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau tidak diikuti dengan berpikir dan rasa, maka itu ya biasa saja, tidak membekas di hati. Tapi coba dirasakan, dirasakan. Subhanallah, subhanallah, dirasakan di hati akan berbeda. Dicoba saja panjenengan nanti, dirasa dengan tidak dirasa akan berbeda. Kalau dirasa itulah yang disebut dzikir, tapi kalau tidak dirasa itu yang disebut membaca dzikir. Jadi membaca saja bismillah. Ya, tapi yang berzikir itu, perintahnya adalah berzikir itu ya dengan rasa, dengan hati kita. Di antaranya seperti itu. Semakin sungguh-sungguh usaha yang dilakukan, maka semakin tinggi pula kualitas al-hikmah yang akan kita peroleh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomawajah berkata, tiada ilmu yang lebih baik daripada hasil tafakur. Akan pandangan kalau pandangan bisa berpikir dengan bertafakur ini dan memperoleh ilmu-ilmu yang disebut tadi hikmah. Di dalam Al-Quran ditemukan, tadi sudah kami sampaikan, tidak kurang dari 130 perintah atau berpikir. Terbukti ini merupakan pelintah hati. Karena itu apabila ia tidak dihidupkan, maka hati akan gelap gulita. Ini fungsinya adalah di hati ini. Orang yang serius berpikir tentang apa-apa yang telah Allah ciptakan, ataupun tentang sakaratul maut, siksa kubur, maupun kesulitan-kesulitan yang akan dijumpai di hari kiamat kelak, niscaya akan mendapatkan pencerahan jiwa. Ini beberapa kesempatan sudah kami sampaikan tentang kesulitan-kesulitan kelak di alam barzakh maupun di yaumil akhir. Demikian besar keutamaan bertafakur sehingga Rasulullah pernah bersabda, tafakuru sa'ah khairu min ibadah
sana. Artinya bertafakur sejenak lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Jadi kita yang sudah punya faktor U, ini kita gunakan hal-hal yang seperti ini. Itu sudah faktor U. Ya kita tidak tahu semuanya, tapi yang namanya faktor U itu menggunakan bertafakur sejenak seperti ibadah 1 tahun. Wabi riwayatin, ada riwayat bahkan menyatakan ibadah 60 tahun. Yang usianya 60 berarti seperti ibadah 60 tahun. Bertafakur sejenak kan main. Jadi kesempatan-kesempatan kita yang mungkin sudah terbatas kita gunakan. Tidak bertafakur ini tidak disebutkan ibadah apa, sunat atau apa, hanya Nabi menyampaikan ibadah seakan-akan ibadah seperti ibadah selama 1 tahun. Wa fi riwayatin mengatakan 60 tahun, bukan main kalau kita bisa melaksanakan ini. Mengapa, sekarang pertanyaan, mengapa Rasulullah berwasiat demikian? Ini tentunya semata-mata karena beliau ingin menyelamatkan kita selaku umatnya dari isi neraka, untuk menjadi isi neraka. Rasulullah sudah berwasiat seperti itu agar kita ini umatnya kelak tidak dijadikan untuk isi neraka, sebagaimana peringatan dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya kami ciptakan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mempunyai mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mempunyai telinga tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi seperti inilah yang difirmankan Allah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah agar kita mempergunakan hati kita, mempergunakan mata kita, mempergunakan telinga kita sesuai kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimahullah, seorang ulama besar bernama Hasan Al-Basri pernah berkata, tafakur itu seperti cermin yang dapat menunjukkan kebaikanmu dan kejelekanmu. Dengan cermin itu pula manusia dapat melihat keagungan dan kebesaran Allah yang Maha Tinggi. Di samping itu, dengan cermin itu pula manusia dapat melihat tanda-tanda yang diberikan Allah, baik yang jelas maupun yang samar, sehingga akhirnya ia dapat berlaku lurus di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan kita semua kalau bercermin, yang pertama dilihat biasanya apa? Wajah ya. Wajah kita. Kalau bercermin itu biasanya kita wajah kita yang kita lihat pertama. Dari rambut, kemudian ke mata, kemudian ke hidung saya mancung ke dalam atau tidak, kemudian dari mulut, nyonyoran
tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kurang mensyukurinya. Kita tentunya ada yang pada diri kita untuk kita syukuri. Alhamdulillah mata kita masih bisa melihat. Alhamdulillah hidung kita masih bisa untuk tarik nafas. Alhamdulillah telinga saya masih bisa untuk mendengar dan sebagainya. Jadi dilarikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan kita hanya bercermin saja. Fisik saja yang kita lihat, tidak dijadikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menunjukkan kebaikan tapi malah menunjukkan kejelekan. Bapak Ibu rahimahullah, walaupun keutamaan bertawakur sudah kami sampaikan beberapa hal tadi, dengan ancaman ataupun yang tidak mau berpikir sudah kami sampaikan amat tegasnya, tetapi mengapa sedikit orang yang mau bertawakur? Pertanyaannya, mengapa sedikit sekali orang yang mau? Hal ini penyebabnya tidak lain karena mereka membiarkan pikiran dan hatinya dibelenggu oleh tentangnya masalah keduniaan. Jadi urusan dunia ini lebih diutamakan daripada urusan akhirat, bahkan tidak diseimbangkan. Ketika hati seseorang dipenuhi oleh khayalan, impian-impian yang mustahil, senda gurau yang tidak berguna, maka hidayah atau hikmah akan menjauh darinya. Dengan demikian, selama orang tidak mau memangkas hal-hal yang dapat menghilangkan hal-hal yang kurang baik ini, maka tafakur itu tidak mungkin. Oleh karena itu, hendaklah kita menghindari apa-apa yang bisa menyebabkan hati kita itu tidak bisa bertafakur. Contoh saja, misalnya kita menonton film serial di televisi yang bisa masuk dalam kategori yang harus dihindarkan, karena itu biasa sampai ke akal pikiran kita, sehingga itu mengaruhi kita untuk bisa bertafakur karena merasuk jauh ke dalam hati atau pikiran kita. Begitu juga mendengarkan musik yang membuat hati menjadi terlena juga harus ditinggalkan, apalagi mendengarkan musik sambil berjoget ria. Jelas tidak akan ingat kepada Allah. Kita coba saja mendengarkan musik kesukaan kita, kemudian kita joget, tentunya akan tidak ingat Allah, sudah lupa. Nah, ini yang seperti ini yang kira-kira membuat mendengarkan musik ya boleh saja sekali tempo, asal tidak terpengaruh ke dalam hati kita, karena secara tidak sadar akan mengubur potensi hati untuk bertafakur. Kalau kita melakukan seperti ini, bersenda-gurau juga ya, berlebihan, tertawa terlalu berlebihan juga akan menghindari kita untuk bisa bertafakur. Bapak Ibu rahimahullah, apa yang harus ditafakuri insya Allah akan bisa sambung di episode berikutnya, karena waktu sudah jam 5 lebih. Bapak Ibu rahimahullah, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kita bersama hari ini bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Mari kita akhiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa